Pada saat itu memang cuma ada suami gue sama si suster laktasi itu yang ada di kamar. Semua dokter, semua perawat, dan semua teknisi yang dibutuhin tuh semuanya langsung masuk ke kamar gue. Langsung mereka nemuin kalau gue ada pembuluh darah gue yang pecah dan ngalamin pendarahan hebat di bawah sana setelah operasi. Hai. Gue bilang sama suami gue, ya, tolong bilang sama keluarga, tolong doain gue supaya gue survive gitu. Hai guys, ini vlog pertama gue, dan di sini gue mau perkenalin diri dulu sebelumnya. Nama gue Olivia. Saat ini gue tinggal di Amerika Serikat, tepatnya di state Oklahoma. Gue tinggal di Amerika sejak tahun 2016, ya sekitar udah 5 tahun. Mungkin ada beberapa nanti ya ceritain gimana sih kok gue bisa sampai pindah di sini. Di video kali ini gue mau ceritain tentang pengalaman gue jadi korban kelalaian dokter, atau bisa dibilang malpraktek di Amerika. Oke, jadi awal mulanya itu terjadi pada saat gue melahirkan anak kedua gue pada bulan Maret tanggal 1. Singkat cerita, gue ngumumin kehamilan anak kedua ini itu tahun lalu bulan Juli 2020. Singkat cerita juga, jadi pada kehamilan anak pertama gue memang gue ngelakuin operasi sesar. Itu just FYI aja, di sini itu untuk ngambil tindakan operasi sesar itu harus berdasarkan medis atau karena hal tertentu. Misalnya pada saat mau dekat lahiran, bayinya sungsang. Selain dari hal itu, kita nggak bisa nentuin sendiri kalau kita mau I just wanna have a C-section instead of vaginal birth. Nggak bisa. Oke, jadi ada ceritanya juga kenapa pertama kali anak pertama gue lahir, yang pertama itu kenapa gue harus sesar, itu ada ceritanya. Tapi kali ini gue mau fokus sama cerita kenapa gue bisa jadi korban malpraktek pada saat melahirkan anak gue yang kedua. Jadi pada saat selama kehamilan anak kedua itu memang nggak ada masalah apa-apa. Cuman memang harus harus operasi sesar lagi karena kehamilan pertama gue sesar. Perkiraan lahirnya atau due date-nya itu harusnya tanggal 9 Maret ya. Nah, gue inget banget pada saat tanggal 1 Maret itu, pada pagi hari itu, mucus plug gue tiba-tiba keluar. Mucus plug itu jadi yang ngebungkus kayak cairan gitu ya, yang nutup cervix. Gunanya itu supaya ngelindungin bayi juga dari bakteri. Ibu hamil pasti tahu ya mucus plug itu apa. Singkat cerita, itu keluar, dan itu banyak kayak, jadi ya sekitar segini lah ya, sebesar ini. Gue awalnya mikirnya kayak, apakah ini gue saatnya melahirkan ya? Soalnya katanya ada yang bilang ya bisa aja mucus plug itu keluar pada saat biasanya seminggu pada saat sebelum due date atau beberapa hari sebelum due date, atau bisa jadi juga pada saat itu juga. Itu berarti tanda lo bakal melahirkan. Ya udah, gue sih pas pada saat itu keluar, gue nggak terlalu mikirin awalnya, karena gue juga ngerasain apa-apa sebenarnya, kayak kontraksi atau cramping gitu nggak terlalu dirasain. Setelah itu kira-kira setengah jam kemudian baru gue ngerasain sesuatu kayak udah mulai nih gue ngerasain kontraksi. Awalnya kontraksinya nggak terlalu rutin ya, maksudnya nggak terlalu sering. Awalnya cuman
ya nggak bisa diperkirain juga setiap berapa menit ya. Setelah mucus plug itu keluar, gue nggak panik ya. Gue coba tenangin diri. Oh ya, pada saat itu kondisi gue cuma sendiri di rumah sama anak pertama gue. Suami gue nggak ada di rumah karena kerja. Itu sekitar pagi-pagi jam 6:30 pagi. Jadi pada saat itu gue langsung inisiatif telepon kakak ipar gue. Kebetulan dia ngerti juga masalah ini karena dulu dia pernah kerja di bagian labor ya, di rumah sakit. Gue cerita apa yang terjadi, terus kata dia nggak perlu khawatir, nggak perlu panik. Itu hal yang biasa. Belum tentu juga lo bakal melahirkan saat ini juga atau hari ini juga. Terus gue agak sedikit tenang, ya udah akhirnya gue tiduran. Tapi pada saat gue tidur tuh gue udah nggak tenang karena tiba-tiba kontraksinya tuh semakin kuat dan kuat gitu. Akhirnya yaudah deh, gue mendingan telepon dokter gue ya, klinik dokter gue. Gue kasih tahu keluhannya tentang apa yang terjadi sama gue. Dan susternya itu bilang, suster dari dokter yang nanganin gue, dia bilang, it could be in a few hours you're gonna do in labor, so you better go to ER. Jadi dia nyaranin kalau gue harus udah langsung buru-buru ke emergency room karena takutnya bisa-bisa air ketuban gue pecah karena mucus plug-nya udah keluar. Akhirnya ya udah, gue telepon suami gue bilang gue udah kasih tahu kontraksi yang gue alamin, kayaknya sih udah hampir 2 menit sekali, 5 menit sekali. Akhirnya dia mutusin pulang dari tempat kerjanya. Akhirnya gue pergi ke rumah sakit. Kebetulan gue juga udah pack semua barang-barang, jadi memang tinggal diangkut aja. Dan itu pembelajaran juga sih sebenarnya dari apa terjadi ya sama gue pada saat hamil anak pertama. Jadi ya gue udah tahu, gue udah prepare gitu. Akhirnya sampai di rumah sakit, diperiksa dulu sama susternya awalnya. Biasa kalau di sini bagian kelamin gue di swab, dicek, diukur, sudah permukaan berapa segala macam dan bla bla bla. Akhirnya sampai dokter, akhirnya datang nih. Gue tapi itu nunggu ya, begitu sampai rumah sakit tuh nunggu sampai sekitar ada 3 jam lah. Mungkin karena mereka mau tahu seberapa sering sih kontraksi gue gitu. Tapi herannya pada saat di rumah sakit itu kontraksi gue itu justru nggak sering. Jadi selama 3 jam nunggu itu kayak dikit-dikit ada, dikit-dikit pergi. Tapi nggak tentu berapa menitnya gitu. Nggak tentu gitu. Akhirnya mungkin dokter bilang, oh ya bukan saat ini kali ya, bukan hari ini gitu. Bisa jadi itu sih aja kayak false kontraksi gitu. Akhirnya gue pulang nih. Tapi gue bilang sih sama suami gue, bilang gini, tapi kayaknya aku nggak mau pulang dulu deh ke rumah. Kayaknya aku masih mau di sekitar sini, kayak gak tau gimana yang kayak gue punya feeling tuh kayak gue bakal melahirkan tuh malam itu juga gitu. Ya udah, akhirnya kita mutusin nih, oke deh, jangan pulang dulu. Nah kebetulan gue pada saat itu belum makan siang ya. Kita pergi makan siang dulu lah. Terus pada makan siang, pada saat di restoran itu, aduh, perut gue tuh udah mulai gak enak lagi. Tiba-tiba tuh gue ngerasain kontraksi tuh bener-bener kenceng banget, kayak ini sih kayaknya ini udah nggak sewajarnya ya gue ngerasain kontraksi kayak gini. Dan itu udah mulai sering nih. Nah kebetulan sebelum gue pergi, memang jadi kalau di sini tuh pasti selalu dikasih discharge paper ya. Jadi dikasih tahu hal apa yang harus dilakuin, setelah keluar dari rumah sakit. Nah kebetulan di situ dibilang kalau terjadi kontraksi 8 kali dalam waktu 30 menit, berarti harus balik lagi ke rumah sakit. Ya udahlah, akhirnya gue ngitungin nih berapa kali dalam waktu 30 menit gue ngalamin kontraksi. Gue udah hitung nih, ternyata ada 8 kali. Dan yaudah deh, buat ngeyakinin lagi, gue nunggulah sampai 30 menit kemudian, ternyata tambah kuat. Jadi semenjak dari pas gue di restoran, pada saat itu masih kuat, ternyata tambah kuat. Akhirnya yaudah deh, kita mutusin. Tadinya itu gue belum mutusin ya mau balik ke rumah sakit apa enggak. Ternyata kita akhirnya mampir ke tempat lain. Ternyata kontraksinya tambah kuat. Dan itu
gue udah hitung 2 kali 30 menit itu, jadi ya udah ada 16 kali kontraksi. Ya udah, akhirnya suami gue telepon dulu rumah sakit buat mastiin kita harus balik apa enggak. Ternyata susternya bilang, tadi dicek nggak? Maksudnya tadi udah datang dicek atau gimana? Ya suami gue bilang, dokternya cuma ngomong aja, dokternya pun juga ngecek pembukaan gue gitu. Nah itu anehnya, kenapa dia nggak ngecek? Dia harusnya ngecek kan. Oh yaudah, akhirnya susternya bilang oke, balik lagi ke rumah sakit. Setelah balik lagi ke rumah sakit, ternyata kontraksi gue pun itu udah hampir mungkin setiap 5 menit sekali pada saat itu. Kali ini diperiksa udah pembukaan keberapa, dan dibilang pada saat itu ternyata gue udah pembukaan 4. Oke, pembukaan keempat. Kalau gitu gue ditahan di rumah sakit. Akhirnya ya udah, dicek segala macam. Gue nunggu tuh setengah jam. Itu ternyata kontraksinya lebih tambah kuat. Mungkin setiap 2 menit sekali gue udah ngerasain kontraksi itu. Jadi kalau nggak salah gue balik lagi itu jam 6 sore di sana. Gue nunggu sampai jam 8 malam. 8 malam itu pun belum dioperasi ya. Kalau nggak salah itu jam setengah 9 gue baru dioperasi. Oke, singkat cerita, menuju ke 8 malam itu gue udah pembukaan ke-6. Nah pada saat itu dokter bilang nih, kebetulan pada saat ini kita nanganin banyak banget emergency C-section. Jadi kayaknya nggak dapet ruangan. Mungkin gue harus nunggu. Udah mati gue berdoa ya Tuhan, gue kayak udah gak kuat lagi gitu. Gue kalau misalnya nunggu harus berapa lama, karena memang kontraksinya itu udah stronger. Just FYI juga, gue pas hamil pertama itu gue ngerasain namanya kontraksi seperti ini ya. Karena ada lagi, nanti gue cerita di video berikutnya ya tentang kehamilan gue pertama. Terus ya udah, akhirnya dokter bilang oke, kalau gitu peraturan di sini gue harus di swab dulu sebelum gue ngelakuin operasi, dan sembari gue nunggu hasil swab tesnya keluar, mereka nyariin ruang operasi. Pada saat itu ternyata hasil swab gue keluar, hasil gue negatif. Oke, gue langsung dibawa ke meja operasi. Oke, this is it. Ternyata malam ini juga gue kan punya anak gue yang kedua, anak kedua gue lahir gitu. Prosedurnya sih agak beda ya dari yang pertama, karena ya mungkin emergency C-section itu. Gue nggak bisa bilang sih sebenarnya ini emergency C-section apa enggak, karena memang sebenarnya operasi gue udah schedule, cuma nggak nyangka aja sih kalau harus lahir tanggal 1 gitu. Terus oke, akhirnya dioperasi ya kira-kira 45 menit lah operasi. Selesai operasi, dibawa ke ruangan yang beda untuk skin sama anak gue itu. Nah di situ ada suster laktasi, jadi yang dia langsung suruh gue anak gue di payudara gue buat supaya dia langsung bisa minum ya. Pada saat itu sih nggak ada hal apapun yang terjadi. Jadi 30 menit setelah gue dioperasi itu gue masih bisa nyusuin anak gue. Dan 30 menit itu berharga banget ya. Gue bisa nyusuin anak kedua gue pertama kali, dan itu gue gak akan pernah lupain. Dan setelah 30 menit itu baru semuanya berubah. Jadi hal yang gak pernah gue lupain di dalam hidup gue. Setelah 30 menit gue nyusuin anak gue, tiba-tiba gue tuh kayak bukan kehilangan sadaran. Jadi gue tiba-tiba tuh kayak ngeliat cahaya tuh kayak udah banyak bintangnya. I saw stars. Terus dan kebetulan pada saat itu memang cuma ada suami gue sama si suster laktasi itu yang ada di kamar. Itu kejadiannya benar-benar cepat sekali. Yang gue cuma ingat ya I see stars. Terus gue nggak bisa dengar lagi people ngomong apa tuh, kayak jauh banget suaranya. Dan pada saat itu yang gue tahu, tiba-tiba ada suster gue yang dari operasi room itu langsung datang. Untung dia ngecek. Dia yang gue cuma tahu pada saat dia ngecek, dia langsung kasih kode ke semua orang di lantai situ, maksudnya kayak dokter, perawat, ultra technician, semuanya bilang
kalau gue tuh dalam bahaya gitu. Jadi kalau di sini tuh mereka ada kode-kodenya ya, kayak red code, blue code. Kalau misalnya red code itu tuh berarti yang udah emergency, lo tuh semua harus datang gitu. Yang gue tahu pada saat itu semua dokter, semua perawat dan semua teknisi yang dibutuhin tuh semuanya langsung masuk ke kamar gue, langsung. Itu memang sangat cepat banget. Gue inget suster itu bilang, kenapa, tolong kamu ceritain kamu ngerasain apa. Jujur pada saat itu gue ngerasain memang gue udah nggak bisa dengar orang ya, kayak orang tuh ngomong kayak mumbling gitu, kayak nggak jelas. Terus pandangan gue juga agak kabur, dan ternyata saturasi oksigen gue juga udah turun, drop banget. Tapi gue nggak ngerasain itu sebenarnya. Gue ngerasain the last minute sebelum gue dibawa ke meja operasi lagi. Oke, singkat cerita, dokter yakinin gue, bilang tenang aja, nggak ada apa-apa. Ternyata mereka nemuin kalau gue ada pembuluh darah gue yang pecah dan ngalamin pendarahan hebat di bawah sana setelah operasi. Mereka nggak bisa nemuin di mana sumber pendarahan gue pada saat itu. Akhirnya dokter bilang sama gue, oke, kita akan taruh kamu lagi balik ke meja operasi. Apa mau yang terjadi kalau seandainya kita nggak bisa nemuin, kita mau nggak mau harus angkat rahim kamu. Itu jalan yang terbaik. Gue bilang, oke, just lakuin apapun yang terbaik supaya nyelamatin nyawa gue gitu. Pada saat itu kondisi panik banget ya. Cuma ada gue sama suami gue, terus suami gue juga nggak tahu ngomong ngapa-ngapain. Dia yang handle anak gue baru lahir, dia tuh masih bayi gitu, dia juga nggak tahu mau ngapain. Terus dibawa ke meja operasi lagi untuk kedua kalinya di dalam waktu malam yang sama. Jadi ngebayang nggak, gue harus ngalamin 2 operasi besar pada malam itu. Gue ingat banget itu mereka udah panik banget sama keadaan gue pada saat itu. Saturasi gue, yang gue tahu mereka bilang saturasi oksigen gue udah turun sampai 70. Tekanan darah gue udah turun banget. Awalnya gue inget mereka bilang itu kalau nggak salah masih di angka 56/30. Akhirnya drop ke 40/20. Dan kalau itu yang orang normal ya, 50/40 aja itu mungkin itu orang udah dying, udah hampir jadi mayat. Dan gue udah pada saat itu tekanan darah gue 40/20. Cuma pada saat itu gue nggak, untungnya Tuhan tuh sadarin gue jangan sampai gue pingsan. Gue tetap ngebuka mata gue, tetap trying bangun gitu. Gue nggak mau jangan sampai gue pingsan pada saat itu. Akhirnya gue dibawa lagi ke meja operasi. Of course, yang kedua ini kan karena ini bukan C-section, jadi ya gue harus anestesi total. Jadi gue nggak inget apa-apa sih apa yang terjadi di operasi kedua itu. Bangun-bangun gue udah langsung muntah. Gue juga nggak tahu berapa proses lamanya. Suami gue besok paginya sih katanya operasi gue itu kalau nggak salah sekitar 2 jam untuk yang kedua kali. Karena mereka buka perut gue, observe gue selama 1 jam untuk tahu di mana letak titik pendarahan itu. Jadi setelah dari operasi itu gue ngerasain bener-bener sakit yang double ya pastinya. Gak enak, muntah, terus gue juga nggak bisa ngerawat bayi gue. Jadi mau pada saat itu yang rawat memang suami gue. Kalau bayi gue itu ditaruh di ruang nursery, jadi kebetulan suster yang rawat juga. Jadi ini singkat cerita aja apa yang terjadi. Pokoknya setelah gue ngalamin operasi itu, gue ngabisin waktu 5 hari, kalau nggak salah 5 hari ya, 5 hari di operasi, maksudnya 5 hari untuk stay di rumah sakit. Karena kan gue ngalamin 2 operasi besar dalam waktu 1 malam. Jadinya pemulihannya pun ngebutuhin waktu lebih dari beberapa hari lah ya. Oke, hai. Oh ya, ini anak kedua gue namanya Jonah. Hai, Jonah. Oke, jadi gue ngabisin 5 hari buat stay di hospital setelah operasi itu, karena kan memang gue ngalamin 2 operasi besar. Jadi butuh waktu lah buat pemulihan. Oh ya, lupa, satu tambahan lagi. Jadi pada saat itu gue
kehilangan darah. Kehilangan darah itu kata dokternya gue kehilangan, gue nggak tahu sih berapa tepatnya, tapi yang jelas gue dikasih 2 kantong transfusi darah. Yang jelas banyak banget, sampai ya suster yang setiap shifting jaga gue juga bilang kasus gue, maksudnya pada saat itu gue kehilangan banyak sekali darah. Oh ya, satu lagi, kenapa diagnosanya, kenapa gue bisa pendarahan? Nah, itu dia jawaban yang kenapa gue sampai bilang ini malpraktek, karena gue nggak pernah dapet jawabannya. Mereka cuma bilang gue ada hematoma ya, pendarahan, tapi apa penyebabnya? Nanti gue akan jelasin pasti. Jadi pada saat hari kelima setelah gue pulang dari rumah sakit, memang pada saat itu dibilang HB gue itu masih 7. Kalau yang orang normalnya itu kan 12 ya. Kalau 12 sampai 14 lah yang normal. Nah, gue tuh rendah banget, 7. Itu pun itu sesudah gue ngalamin udah dikasih transfusi darah dan segala macam obat ya. Itu masih 7. Jadi memang dokter bilang ya karena gue masih 7 ya berarti ya gue setelah gue pulang ke rumah gue harus ekstra hati-hati. Maksudnya gue juga nggak bisa tinggal sendiri di rumah, apa sih, butuh someone yang bantuin gue di rumah. Kebetulan pada saat itu ada bokap gue yang ada di rumah. Dia baru datang juga ke sini dan helping banget. Jadi selama ya sekitar 10 hari lah bokap gue di sini, dia selalu bantuin gue. So this is where the story begins. This is where I think I felt it was my lowest point in my life. Ya, itu titik terendah dalam hidup gue yang gue rasain setelah melahirkan anak gue kedua ini. Jujur, gue nggak pernah kayak begitu sih. Jadi, ya ini gue bakal ceritain. Hari-hari setelah gue operasi itu, memang gue masih ini ya, jadi masih pusing, masih nggak bisa jalan sendiri ke kamar mandi, harus dituntun karena kalau enggak gue bisa pasti gue selalu kayak ngerasa pengen pingsan gitu, karena memang I got this spell ya. It's normal if you got if kalau misalnya lo punya anemia, ya bilangnya anemia karena kan memang gue kekurangan darah pada saat itu sehabis dioperasi. Jadi ya selalu dibantu. Bayangin gue masih punya anak bayi, gue harus ngerawat anak bayi gue, sedangkan gue juga harus ngerawat diri gue sendiri. Dan pada saat itu untungnya sih suami gue sama bokap gue sih ngebantu banget, dan apalagi suami gue ya, dia bener-bener ngebantuin gue banget. Gue nggak bisa sendirian yang jelas, karena kalau nggak gue bisa pingsan atau tiba-tiba kena serangan anemia mendadak gitu. Jadi singkat cerita, this is ini sebulan setelah pasca operasi itu, operasi sesar ya. Sebulan setelah pasca operasi, gue inget banget pada saat itu, kondisi gue ini udah mendingan ya. Gue udah bisa ngapa-ngapain, dan juga of course setelah sebulan itu biasanya kan kalau misalnya setelah melahirkan pasti ada follow up appointment sama dokter. 2 minggu setelah follow up appointment sama dokter, kebetulan hemoglobin gue juga naik tuh, udah hampir 11. Nah, tapi itu 2 minggu setelah operasi. Nah, ini gue cerita sebulan setelah pasca operasi ya. Sebulan pasca operasi dan pasti karena hemoglobin gue udah naik, jadi ya keadaan gue juga udah mendingan pada saat itu. Gue udah bisa ngapa-ngapain ya. Nah, pada saat hari dimana ini terjadi lagi, rasa sakit perut yang hebat banget. Setelah dilakuin tes, gue harus CT scan. Kondisi gue itu drop, bener-bener drop. Oh, are you sleepy? Oh, he's suami gue mau tuntut dokter yang ngelakuin hal itu ke gue.